Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Dapur Medsos. Kali ini masih bareng saya Tika Darmawan. Seperti biasa di Dapur Medsos kita akan menghadirkan para bintang tamu yang tentunya luar biasa, punya cerita yang penuh dengan inspirasi ya, tentunya menginspirasi kita semua yang nonton podcast kita hari ini ya. Seperti hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ini adalah owner dari salah satu brand asli Aceh ya, yang memang kayaknya udah besar banget nih. Langsung kita sambut, ada Bang Abrar. Halo Bang. Halo Mbak. Halo Tika. Oh, Mbak Tika, baik. Oke, kita tadi belum sempat kenalan BTW ya. Iya. Oke, Bang Abrar, kita kenalan dulu deh ya. Mungkin selama ini banyak yang belum tahu siapa orang di balik brand El Abrar. Iya, Bener ya? betul. Nah, inilah orangnya ya. Ternyata inilah ownernya yang kalau kita lihat-lihat lagi nih di katalognya El Abrar, itu abang sendiri bukan sih? Ya, Iya. jadi saya yang tim saya yang produksi, Oke. kemudian desainnya juga saya sendiri, Hmm. modelnya saya, Oke. di toko juga toko saya sendiri, Oke. gitu. Jadi memang semuanya memang udah A to Z dari sendiri. Oke, Gitu. jadi brandingnya nih Betul. benar-benar sendiri banget nih ya. Ya harus diusahakan kan, Iya. soalnya kita orang Aceh lama ini tuh berpikir kalau itu tuh dari luar tuh lebih bagus gitu. Bener. Padahal produk dalam itu bisa juga menyamai tingkat nasional, bahkan bisa go internasional. Setuju banget. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman nih yang udah beberapa mungkin udah ada yang tahu dengan brand El Abrar gitu. Tapi mungkin ada juga beberapa dari kita yang justru di sini di Aceh khususnya gitu ya, masih asing mungkin ya, El Abrar ini sebenarnya brand dari produk apa gitu. Sarung kah, baju kah, atau apa gitu. Kita bakal tanya langsung sama ownernya gitu. Jadi sebenarnya El Abrar ini dia memproduksi apa sih, Bang? Ya, jadi sebenarnya kilas balik dari tahun 2014 Oke. saya buka toko, dan itu kan memang banyak cabang tuh udah terbuka sampai 10 cabang offline di Aceh Oke. gitu. Dan permintaan baju muslim ini tuh tinggi banget. Oke. Dan setelah kita ngeliat, ternyata baju muslim Aceh itu motifnya itu motif yang dipengaruhi oleh motif-motif dari luar dari Aceh. Bahkan kalau misalnya ada motif Acehnya itu harganya sampai 300.000, 400.000, kenapa tidak disamakan gitu. Akhirnya saya tuh harus bisa juga dong produksi gitu. Iya, berpikir saat itu ya. Betul gitu. Awalnya kita tuh coba-coba produksi dulu gitu tahun 2015. Kemudian tahun 2016 kita gagal pada saat itu untuk produk Al Abrar. Itu masih mereknya orang lain, tapi kita cuma pesan motifnya aja tahun 2016. Oke. Tahun 2017 di situ tuh ada rekanan, kemudian mempercayakan buat di sini aja Bang Abrar katanya. Di sini tuh kita berusaha untuk membuat yang terbaik gitu, baik dari segi motif, kualitas bordir dan lain-lain sebagainya gitu. Oke. Dan akhirnya tahun 2018 saya daftarkan label produknya. Al Abrar pada saat itu, belum jadi El Abrar. Oke. Jadi awalnya Al Abrar Betul. dulu. Oke. Jadi tahun 2018 itu saya produksinya itu lebih dari 18.000 pieces. Oke. Betul. Dan itu tuh bukan cuma di dalam Aceh sendiri jualnya, tapi juga permintaannya keluar. Oke. Ini permintaannya udah segitu banyaknya ketika baru memulai usaha ini juga gitu ya. Itu musiman, khusus bulan puasa. Jadi iya. kita memulai prosesnya itu lihat permintaan terlebih dahulu, bisa kita pelajari pada saat bulan puasa. Kemudian kita gambarkan permintaannya tahun depan itu seperti apa. Oke. Ya, kemudian kita buat motifnya, ke modelnya, warna dari kokonya itu sendiri, kain muslim. Itu tuh 2 bulan setelah Lebaran. Oke, sebentar. Yang bikin penasaran adalah berarti ini dari desain, pemilihan warna itu semua Bang Abrar sendiri. Betul. Oke, ini sebenarnya Bang Abrar ini memang apa ya, bisa dibilang tertarik di bisnis fashion ini, apalagi dengan tema etnik itu ya. Itu punya latar belakang sekolah fashion kah atau otodidak? Enggak, saya tuh enggak otodidak, enggak belajar juga. Tapi karena ngelihat ini kayaknya nih
bagus nih kalau bisa dikombinasikan dengan ini. Kemudian mengenai warna juga, karena kan dulu pada saat saya kuliah SMA, saya juga sebagai seorang model sering Oke. gonta-ganti baju orang lain. Oke, Jadi oke. kalau misal pakai baju itu enak aja kata orang sih untuk dipakai gitu. Iya, iya, kayaknya kelihatannya bagus aja ya Iya, gitu kalau dipakai sama betul. Bang Abrar gitu ya. Jadi Oke. kan kita dalam membuat produk itu berusaha memposisikan diri kita sebagai konsumen. Iya. Saat kita tahu permintaan konsumen itu seperti apa dan kita produksi itu, begitu produk itu ada, ya udah konsumen suka gitu. Iya, iya, iya. Ya akhirnya ada hasil gitu. Iya, oke. Jadi ini memang menarik gitu ya, karena awalnya ternyata tertarik di bidang ini justru nggak ada basic di fashion sama sekali, tapi model. Betul. Model, tapi mungkin ini masih ada kaitannya ya dengan dunia fashion kalau orang Betul, bilang betul. ya. Iya dong, karena menjadi seorang model itu tadi gitu, udah pakai berbagai macam produk atau juga jenis pakaian dari desainer-desainer yang lain gitu. Si model ini pasti tahu banget yang nyaman kayak apa, Betul. yang keren kayak apa Betul. gitu, yang terus cepet banget juga kayaknya dapat tahu, oke ini musimnya akan ganti ini deh. Betul. Jadi selain itu sebenarnya saya kan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 itu Ya. bekerja di salah satu perusahaan penerbangan. Oke, BUMN gitu. oke. Ini lain lagi nih Iya, ya, iya, lain iya. lagi ya. Jadi itu kan saya sering keluar negeri Iya. untuk ngelihat fashion di sana itu seperti apa, Oke. baik itu fashion muslimnya. Kebetulan saya sering penerbangan itu ke Jeddah sama Medina. Jadi di sana itu saya ngelihat, oh ternyata motifnya itu dipengaruhi oleh daerah di sana. Kemudian motifnya itu seperti apa dipelajari, dan itu yang saya bawa sebenarnya. Oke, gitu. oke. Dan teman-teman saya itu suka baju yang seperti apa. Itu kan salah satu hal yang akhirnya ngebuat saya berpikir baju yang harus diredikan sesuai dengan permintaan itu yang seperti apa gitu. Setuju. Sama aja kan kalau misal kita buat baju sebagus apapun, ada kombinasi ini itu dan lain sebagainya, cocok untuk jalan di runway. Tapi Iya. kalau misal permintaannya nggak ada, Iya. nggak laku. Benar, Gitu. benar. Tapi kan kebanyakan dari kita, nah ini seru nih, karena kan masih banyak kayaknya fashion designer gitu, yang memang kayaknya menumpahkan segala tenaga dan energinya untuk baju-baju yang dipakai di runway gitu ya. Betul. Untuk inilah ya show gitu ya. Betul. Tapi pada akhirnya baju-baju itu kan nggak akan dijual sama persis dengan yang di show itu ya kan? Ada yang jual, ada yang enggak. Oke, gitu. Balik lagi, kadang-kadang baju yang dipakai di show itu kan nggak selalu wearable gitu loh Bang, yang hari-hari gitu, nggak bisa banget dipakai hari-hari gitu memang. Betul. Mungkin pasarnya juga akan sangat terbatas Betul. gitu ya. Tapi gitu. mahal. Dan mahal, iya benar, terbatas dan mahal Betul. gitu. Paling ya orang ngejar apa sih kayak pride-nya kali ya. Betul. Untuk dapat baju merek si desainer ini. Tapi memang ada pasarnya. Oh, iya, Iya, makanya oke. tergantung sama segmen, sama pasar. Ada orang-orang yang prinsipil untuk membuat koleksi tersendiri. Oke, gitu. oke. Show. Iya. Kemudian memang ada pasarnya. Kalau nggak ada pasarnya, nggak mungkin seorang desainer itu akan bolak-balik buat koleksi lagi, show lagi Benar, gitu. benar. Kalau nggak laku nggak mungkin Iya, gitu. iya, Jadi benar. caranya itu berbeda. Berarti Gitu juga dengan masing-masingnya ada pasarnya gitu. Ada pasar. Nah makanya kita juga kadang berpikir juga Bang Abar dengan apa ya, desain sendiri gitu yang Bang Abar ciptakan gitu ya, berpikir untuk merancang terus juga mencari pasarnya itu gimana sih Bang? Prosesnya itu saat itu menemukan proses yang panjang kah gitu, mengalami proses yang panjang sampai oke, ini ciri khas El Abrar itu kayak gini motifnya Ya. gitu. Jauh sebelum itu saya memahami diri, balik lagi gini ke masa Iya. lalu. Saya adalah orang yang ikut pageant dulu menjadi duta oke. wisata Iya, gitu, iya, dan iya. belajar tentang budaya. Hmm. Makin hari anak-anak sekarang itu krisis budaya. Serius, Gitu. benar banget, iya. Dan sebenarnya budaya itu bisa dilihat dari peninggalan kita kan, dalam bentuk rumah Aceh, ukiran-ukiran, apapun lah yang saat ini itu memang menjadi warisan budaya endatu istilahnya. Iya. Tapi anak-anak sekarang itu nggak tahu bahwa
ini motif apa, ini dasarnya itu dari mana. Anak-anak sekarang itu nggak Nggak tahu tahu Bang, gitu. mereka nggak tahu tuh perbedaan antara motif pucuk rebung misalnya Betul. dengan motif karang Ya, apa yang lain gitu, nggak tahu tuh. saya pernah melakukan penelitian dan juga pernah menginterview lebih dari 50 orang, baik itu dari siswa maupun gurunya. Oke. Tidak lebih dari 10% yang bisa menjawab dengan benar. Wow. Walaupun kita sampaikan itu udah jelas tuh senjata Aceh itu kan rencong ya. Iya. Rata-rata jawabnya itu keris gitu. Oke. Sebegitu jauhnya Iya, pemahaman tentang iya, budaya iya, Aceh. iya, oke. Itu tuh jauh saya berpikir gimana ya caranya agar anak-anak kita saat ini dan ke depan itu bisa ngelihat kembali budaya kita yang dari Aceh ini itu jangan sampai tergerus. Dan di setiap budaya ini kan memang ada moral yang bisa kita pelajari. Benar. Contoh misal macam asal usul rencong itu dari mana. Kalau misal kita pelajari lebih dalam, wah ternyata sangat spesifik ya, budaya itu ditinggalkan oleh nenek moyang kita untuk belajar banyak hal gitu, dan ada filosofinya. Nah, atas dasar itulah akhirnya saya membuat produksi pakaian muslim, kemudian juga batik. Identitasnya itu adalah motif khas Aceh. Oke, Gitu. oke. Sehingga Berarti sehingga saya pikir seandainya motif ini sering dilihat oleh anak-anak kita saat ini, itu akan memudahkan mereka akan mengingat tuh. Kalau misal yang saya pakai nih, ini kan motifnya motif rencong iya, gitu. iya. Mungkin hari ini mereka nggak tahu kalau ini rencong, tapi Benar. karena sering dilihat, sering dipakai, kemudian sering diulang-ulang, akhirnya itu melekat. Iya. Gitu. Akhirnya filosofi juga mereka akan paham, karena semakin banyak dilihat, akhirnya semakin banyak orang yang ngebahas, Iya. akhirnya akan tahu filosofinya itu Dan seperti menjadi apa. tren lagi. Yes. Itu yang diharap mungkin ya Bang ya. Betul. Oke, Gitu. keren banget sih sebenarnya. Karena jarang banget nih anak-anak muda yang apa ya, bangga mungkin menggunakan atribut budaya gitu ya. Ya seperti apapun itu yang ada unsur-unsur budayanya gitu. Tapi mungkin selama ini, sekarang-sekarang ini karena kita ngelihat memang udah banyak juga fashion line gitu ya, clothing line kita bilangnya, yang motifnya itu udah mulai banyak ke Aceh-Acehan ya Bang ya, Betul, gitu ya. betul. Jadi ini mungkin bisa sangat-sangat membantu juga. Jadi visi misi Bang Abrar juga bisa tercapai nih ya. Iya, jadi sebenarnya sama dengan pelaku UMKM yang lain, mereka berusaha untuk menaikkan Aceh kembali nih, Iya, gitu. iya. Tapi apakah pasarnya itu besar? Nah, Dan pasar besar atau kecil ini kan dipengaruhi oleh tertarik nggak sih masyarakat Aceh dengan motif yang dinaikkan, dengan model yang dinaikkan. Bisa jadi mereka lebih suka dengan model-model yang dari luar, contoh yang branded walaupun palsu gitu. benar, benar. Model-model dari negara Thailand yang saat Yes. ini itu memang Lagi ya, hype banget. hype-nya itu udah lama gitu. Iya, iya. Makin kemari itu makin berkembang Iya, gitu. iya, iya. Lantas kalau misal itu terus berkembang, akhirnya kapan dong ini bisa naik gitu? Atau untuk fashion yang namanya etnik budaya khusus Aceh makin tergerus Iya, gitu. iya, iya. Nah, perlu adanya bukan penyadaran ya, tapi edukasi, tapi yang menghibur, yang akhirnya itu membuat ngeh teman-teman kita semua, adik-adik kita semua, bahwa kita memiliki ciri dan karakter yang memang mahal sebenarnya. Kenapa saya sebut mahal? Saya tuh kalau misal keluar dari Aceh, Ya. Contohnya misal macam di nasional, Ya. itu produk saya bahkan lebih kenceng di sana. Oh iya. Betul. Ini fenomena memang yang sering terjadi sih. Kalau kita mau ngulik lagi gitu, ternyata memang banyak sekali motif-motif Aceh yang digemari justru di luar Aceh. Iya. Gitu Bukan orang ya. dalam. Saya punya tempat produksi di Langsa, yang per minggunya itu mampu memproduksi 1000 pieces. Oke. Permintaannya itu 90% keluar Aceh. Wow. Gitu. 90%. Iya. Ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Jawa, itu permintaannya ke sana. Dan bukan orang Aceh juga yang beli gitu. Oke, speechless Bener. nih. Bisa segitunya ya. Iya. Oke. Itu harganya juga nggak murah. Iya, iya, iya. Ya harganya terjangkau, tapi tidak murah harganya. Iya, iya, benar, benar. Tapi benar. memang pasarnya ternyata tuh etnik Aceh itu
peminatnya tinggi. Tinggal kita tuh meramunya itu seperti apa dan kita tuh bisa ketemu sama pasarnya. Nah, ini proses mencari atau bertemu dengan pasarnya ini kan gak semua pelaku UMKM paham gitu atau mengerti atau Betul. juga memiliki akses untuk itu Betul. gitu. Dari Bang Abrar sendiri gimana sih, ada nggak mungkin pengalaman yang bisa di-share gitu ke teman-teman pelaku UMKM lain mungkin Betul. yang akhirnya bisa menemukan pasarnya gitu. Gini Mbak Tika, kalau misal pasar ini saat ini kan sudah semakin mudah ya. Kita tuh buat video aja di sosial media, semakin banyak dilihat oleh orang lain, maka semakin besar kemampuan produk itu bisa punya pasar. Gitu. Karena pasar itu ada karena yang pertama itu dilihat, yang kedua itu mau dicoba dulu, yang ketiga itu setelah dicoba dibeli, setelah dibeli oh kayaknya bagus nih, beli lagi. Repeat order. Nah pada saat dia ini mau beli lagi, sebelumnya pasti dia ada bilang ke teman-temannya atau teman-temannya juga terhipnotis akhirnya bagus ya, akhirnya beli. Itu yang ngebuat pasar itu sebenarnya besar gitu. Karena saya tuh kan kalau misal di sosial media Instagram dan juga di TikTok, penyebab FYP itu ya seperti itu, karena memang unik, bagus, kemudian pada saat dilihat mau coba, kemudian setelah coba kayaknya bagus nih, beli lagi, akhirnya pasarnya jadi besar. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya harus rajin-rajin aja sih ya untuk bisa, apalagi kalau sekarang kan sistem jualan itu bisa dibilang lebih efektif dengan cara online ya. Betul, Bang ya, betul, daripada offline. Bukan nggak efektif offline gitu, tapi gimana? Masing-masing punya pasarnya. Iya. Masing-masing punya sistem dan caranya. Kalau misal memang kita mau fokus ke online, ya silahkan. Kalau misal memang kita mau fokus ke offline, juga silahkan. Karena masing-masing punya kelebihan, punya juga kekurangan. Iya, benar-benar. Gitu. Tapi ya itu tadi, mungkin karena teknologi yang udah segini berkembangnya gitu, mungkin online itu bisa sangat-sangat cepat gitu ya, untuk bisa mendapatkan pasar lebih luas gitu. Nggak sekedar di Aceh aja justru yang lihat, kita bisa seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Gitu. Oke. Nah, kita balik lagi ke produk atau juga brandnya El Abrar nih ya, siap. yang akhirnya berubah menjadi dari Al Abrar, akhirnya berubah menjadi El Abrar. Betul. Ada filosofi tertentu dari Al menjadi El? Oh iya. Ucapan makasih banyak ya untuk Bank Indonesia. Soalnya, soalnya sebelumnya saya masih sangat minim untuk memahami filosofi label branding gitu. Justru dengan ketemu dengan orang-orang yang hebat di sana, mentor yang saya sangat mengucapkan terima kasih. Mas J? Iya, Mas J. Mas J gitu, kayak semua orang tahu deh. Iya. Bener. Jadi akhirnya tuh siap untuk go global. Dan setelah berganti dari produk Al Abrar menjadi El Abrar dengan filosofinya, akhirnya tampil di big runway, dan juga bismillah, semoga aja produk ini bisa go internasional. Kalau kemarin itu saya juga bawa ke Uzbekistan, kebetulan juga mewakili Indonesia ke Uzbekistan, dan di sana apa yang saya bawa habis ya. Salah satu produk yang dibawa itu adalah El Abrar. Oke. Nah, ini kan sudah berjalan berarti El Abrar dari tahun 2000. Kalau misal labelnya 2018. Labelnya 2018 gitu ya. Nah, ini berarti udah punya berapa karyawan, Bang? Kalau karyawan secara global itu lebih dari 100 lebih. Mulai dari tim inti yang bantu saya untuk buat sampel, kemudian juga untuk embro, kemudian juga untuk produksi secara massal, sampai ke tempat produksinya, sampai ke sellingnya gitu, di toko gitu. Berarti timnya udah segitunya ya. Runut gitu ya. Berarti tapi untuk skill dari karyawannya sendiri itu benar-benar mereka mendapatkan training khusus juga gitu atau gimana, Bang? Oh iya, kalau misal itu memang harus di training khusus. Tapi kan sebelumnya kan saya harus belajar dulu tuh ke Jakarta. Kan tahun 2018 saya pindah ke Jakarta. Di sana memang belajar banyak bagaimana cara menjahit. Saya belajar jahit loh. Dari sebelumnya itu nggak bisa. Kemudian belajar menjahit, kemudian memahami mengenai pola, kemudian membuat model, kemudian rumitnya jahitan itu seperti apa,
kalau misal orang tailoring nih tahu nih mengenai gimana cara membuat kalau misal jahitan itu sampai tidak berkerut. Nah, itu juga penting karena penting memang ternyata sekarang apa ya, bisa dibilang pembeli itu customer itu udah pada pinter-pinter banget juga. Mereka udah tahu ini baju dengan kualitas yang oke, gitu dengan yang tidak gitu ya. Bahkan untuk sekedar kerutan dikit aja mereka bisa merasa ini reject. Betul. Gitu ya. Sekarang customer betul. sekarang nih. Ya benar. Jadi memang itu benar-benar harus diperhatiin ya. Tapi kan lihat dulu, kalau misal memang berkerut harganya itu di bawah 100.000 kan iya, wajar. Itu jangan protes Bener. dong gitu. Tapi mungkin untuk brand-brand tertentu mereka ekspektasinya tinggi, untuk harga-harga yang mungkin udah di atas 300.000 ya, gitu kayak 200.000 ke atas aja mereka mungkin expect-nya udah tinggi. Betul. Dan saya juga setelah belajar dan sudah berkembang, maksud saya berkembang itu ya permintaannya tinggi di Jakarta gitu. Akhirnya saya pikir saya punya konveksi Jakarta, kenapa di Jakartanya yang berkembang gitu. Akhirnya konveksinya di Langsa. Iya, saya buka tahun 2021 di Langsa gitu. Tapi sebelumnya udah berkembang dulu di Jakarta. Oke. Jadi saya sebenarnya punya kekhawatiran yang besar seandainya saya udah di luar, siapa lagi nih anak-anak Aceh yang pulang ke Aceh untuk karena teman-teman saya tuh kayak gitu, kalau misalnya udah di luar mereka males balik ke daerah, soalnya regulasi susah gitu. Kemudian semua pada harus ada saudara dulu baru bisa jalan. Gitu. Harus ada the power of people inside katanya. Jadi sebenarnya sebelum membuka konveksi saya pulang ke Aceh pada saat itu keliling Aceh dulu. Kemudian melakukan komunikasi dengan beberapa sekolah untuk istilahnya jualan batik, karena ini kan adalah motif batik Aceh gitu. Jadi saya sampaikan ke instansi terkait untuk batik Aceh ini, seandainya memang besar permintaan, saya mau buka tuh di Aceh, saya bilang begitu. Seandainya saya buka di Aceh, saya bisa jamin 200 tenaga kerja yang sebelumnya pengangguran itu ada kerjaan gitu. Kalau memang terpenuhi gitu. Sampai akhirnya ke pemerintah juga seperti itu saya sampaikan. Saya berencana untuk membuka pabrik pada saat itu. Tapi apa yang saya sampaikan itu dianggap seperti cat langit. Cuman terlalu tinggi nih. Terlalu tinggi tuh. Gak mungkin gitu. Udah jangan berharap, udah nggak mungkin di Aceh gitu ya. Orang yang punya kekuasaan yang sampaikan seperti itu nggak mungkin. Itu orang Aceh tuh males-males, serius. Gitu. Ini PR banget nih. Wah. Ya, ketemu dengan pejabat-pejabat, saya tuh dianggap seperti itu tuh obrolan mustahil gitu. Apalagi mungkin ngelihat saya yang seperti ini menyampaikan hal seperti itu, apa nih bocah ngomong kayak gitu. Kira-kira begitulah. Gitu. Jadi mungkin harus pakai seragam dulu baru didengar kan? Mungkin. Mungkin. Kalau kita datangnya dengan style kayak gini kayak ngomong apa sih gitu ya. Saya kan nggak minta modal, saya nggak minta bantuan dari pemerintah. Saya hanya sampaikan pada saat itu apabila tempat ini ada, maka orderan-orderan yang adanya setiap tahun itu jangan keluar lagi. Benar. Kalau bisa tuh di dalam. Apa sih prosesnya untuk menghadapi itu? Oh iya, disampaikan dulu. Nggak apa-apa, ikut proyek aja gitu. Saya coba ikut proyek pada saat itu. Ternyata orang-orang yang di dalam proyek itu memang udah ada orang-orangnya gitu. Jadi ini nih games sebenarnya gitu. Iya benar gitu kan. Jadi saya buka di Langsa itu salah satunya karena pembuktian bisa kok. Orang Aceh itu bisa gitu. Walaupun dengan banyak drama di awal itu ada masalah, kemudian kita ketemu sama pasarnya itu susah awalnya karena kan bukan dari dalam. Kita usaha dari dalam, datang ke sekolah-sekolah untuk nawarinnya, kemudian juga kita datang ke instansi dan sampai saat ini saat kita kerjasama dengan instansi dan juga salah nggak sih? Ini saya dituntut pula nanti. Enggak, gimana? Cerita terus, gak apa-apa. Nanti kalau memang ada yang nggak bisa dipublish kita gitu ya. Sampai sekarang itu masih ngutang, belum bayar. Gitu. Ini nih sebenarnya mungkin yang membuat UMKM kita itu susah maju. Betul. Kurang dukungan ya, kurang jadi, support. Akhirnya kita pikir kayaknya pasar kita tuh di luar itu lebih besar dan kita coba dan ternyata benar.
kita nggak butuh pasar dari dalam lagi untuk saat ini untuk bisa usaha ini berjalan. Gitu. Oke, berarti sebenarnya ini sangat-sangat kontradiktif juga dengan kampanye cinta produk lokal. Langsung gitu deh ekspresinya ya. Iya kan, karena kan justru banyak dari pemerintah ya yang menggaungkan bahwa cintai produk lokal, tapi justru mereka mencintai produk luar gitu ya. Sukanya produk-produk luar walaupun itu fake atau palsu kan gitu. Kita banyak lihat, nggak usah pejabat lah, kita sama ratakan semuanya gitu. Baik cewek maupun cowok lebih suka label yang gede di sini dengan branded, walaupun itu palsu. Benar. Begitu ditanyain, kok berani sih pakai produk palsu gitu? Ya nggak apa-apa, yang penting kelihatan mahal walaupun sebenarnya nggak mahal. Nggak mahal, gitu. benar. Itu fenomena dan itu nyata gitu bahwa ya dunia ini penuh kepalsuan ya kayak gitu. Padahal ya pride-nya itu beda banget loh dengan kita pakai produk lokal. Itu pride-nya sebenarnya luar biasa gitu dibanding dengan kita menggunakan produk KW guys sebenarnya. Gitu ya. Nah, berbicara mengenai produk KW ini, itu kan yang produksi teman-teman saya juga tuh di Jakarta. Oke. Jadi sebenarnya pelakunya ada di sekitar kita ya. Betul gitu. Jadi saya tuh tinggal di kawasan Cipadu di sana, tempat sisa bahan ekspor maupun impor yang kelebihan stok itu di sana tuh. Kita mudah dapetinnya. Kemudian kalau misal mau buat barang palsu juga gampang banget di sana. Baik itu label itu murah di sana. Kemudian apapun itu perlengkapan untuk barang palsu itu mudah. Alasannya setelah diproduksi maka permintaannya tentu besar. Salah satu yang terbesar konsumsi produk palsu itu adalah Aceh. Beneran. Gitu. Jadi saya kan nanya nih sama teman-teman, dari mana yang beli paling banyak? Ya daerahmu lah, daerah Aceh katanya. Wow, jadi sebenarnya kalau kita mau melihat fenomena ini adalah sebenarnya orang-orang kita nih ya. Ya betul. Orang-orang kita ini pengennya terlihat wow. Gitu, tapi nggak mau keluar modal banyak. Betul. Kayak gitu betul, ya betul. mungkin ya. Jadi ya mau buat gimana ya? Karena pedagang saat ini yang disediakan adalah produk palsu. Gitu. Iya. Sampai tuh saya kalau misal nggak jual produk seperti itu juga, semua produksi saya nih yang saya jual, ya juga nggak banyak lakunya. Makanya akhirnya tuh toko offline saat ini saya tuh tutup. Karena memang permintaannya sedikit. Contoh misal saya produksi kemeja dengan label saya. Kemudian satu lagi teman saya produksi sama persis, bahannya juga sama persis, diganti merek. Labelnya diganti. Nah, label yang palsu itu 10 kali lipat lebih cepat habisnya. Wow, luar biasa. Padahal sama dari segi bahan dan kualitas gitu ya. Betul. Oke, ini PR nggak sih sebenarnya untuk teman-teman dari ya kita bilang desainer lah gitu. Betul. Itu PR nggak sih buat kalian gitu, membangun brand kalian sendiri di tengah gempuran produk KW itu. Ya. Masing-masing orang sih. Kalau misal dibilang PR, mungkin beberapa orang nggak peduli ya dengan hal itu gitu. Yang penting mereka tuh terus melakukan yang terbaik, berkarya terus, tampilkan terus yang terbaik, pasarnya tetap akan ada gitu. Karena produk palsu ini nggak akan mengurangi rezeki mereka gitu. Iya sih memang gitu, tapi kan tetap aja ya orang-orang yang ya kita nggak bisa melawan arus sih sebenarnya. Nggak bisa. Iya, karena memang udah kayak gitu pasarnya terbentuk ya. Betul. Oke. Ya pelan-pelan sih dengan pembuktian gitu. Saat kita berusaha produk UMKM yang tersedia itu lebih besar dan produk KW-nya itu lebih sedikit, tergantung lagi nih promosi yang produk aslinya itu gimana. Karena kan kita kan termakan promosi nih sekarang. Begitu ngelihat iklan, iklannya bagus nih ini gitu. Nggak ada yang asli, yang palsu pun jadi. Jadi benar, kadang-kadang ya hanya karena ini fans dari si BA-nya. Jadi ya beli produknya gitu ya. Betul. Oke, berarti kalau brand dari El Abrar ini sendiri menggunakan mekanisme yang sama nggak sih untuk promosi gitu? Jadi kayak ada BA-nya gitu atau
toh saya model juga gitu ya. Nah, jadi itu dia yang beda. Saya kan ada 5 brand saat Iya, ini gitu. Ada brand fashion casual, Oke. kemudian ada batik, Hmm. kemudian ada fashion muslim, ada fashion wanita juga. Oke. Nah, yang paling aman itu saat ini itu adalah El Abrar karena dia fashion pria tapi muslim Iya. yang itu tuh tingkat permintaannya itu lebih banyak tuh di bulan puasa. Jadi tingkat persaingannya bukan nggak ada tapi rendah Rendah. gitu. Kalaupun ada yang menyontek ataupun duplikat itu tuh jumlahnya tidak terlalu banyak Banyak. gitu. Dan kalaupun ada yang menduplikasi Iya, itu iya. ya orang-orang Aceh sendiri karena motif saya kan motif Aceh. Iya. Nggak mungkin dong orang dari Jawa terus mereka pesannya motif Aceh, sukanya motif Aceh gitu Iya, sampai iya. diperbanyak Iya, gitu kan. iya. Kan enggak. Karena kan memang motif Aceh juga nggak bisa diklaim dong. Motifnya Maksudnya jadi punya ini motif El Abrar nih, nggak boleh ada yang tiru gitu, nggak bisa juga kalau kan ya? motifnya kita yang buat yang sebelumnya belum ada bisa. Oh bisa gitu, walaupun ada unsur keacehannya gitu. Betul. Oke, Gitu. oke, Bisa. oke. Berarti sebenarnya berat ya misi dari brandnya Bang Abrar ini ya gitu. Ya. Gimana orang bisa menghargai kreatif fashion lokal daripada brand top dengan kualitas KW gitu ya. Berat Betul. banget sebenarnya misi yang dibawa Betul, gitu ya. betul. Saya yakin hal yang didasari dengan niat yang baik, Ya. bukan cuman keuntungan saja yang dipikir, Iya. itu juga hasilnya akan baik. Oke. Gitu. Karena dasarnya El Abrar itu sendiri, Al Abrar kan asalnya dari nama saya, Iya, iya, artinya itu iya. adalah orang baik. Iya. Yang harapannya itu siapapun penggunanya itu akan menjadi orang baik. Ya. Gitu. Jadi kalau misal untuk jadi orang baik, cara-caranya juga harus dengan cara yang baik gitu. Jadi saya pikir ya bismillah ini akan jadi baik kok. Oke, nah jadi kalau yang selama ini mungkin ragu brand ini sebenarnya asalnya mana sih, luar Jakarta apa dari mana gitu, tapi ternyata ini memang benar-benar dari Aceh guys. Betul. Ya. Jadi ini memang brand kita sendiri, Betul. orang Aceh sendiri gitu yang memang berkembang mungkin pesat gitu di luar Aceh justru Ya, gitu ya. di luar. Nah jadi ini PR untuk kita sebenarnya customer gitu, untuk masyarakat Aceh gimana caranya bisa senang atau juga mau pakai produk lokal kita sendiri gitu. Betul. Harus bangga dong sebenarnya Betul, ya, karena betul. kalau kita mau ngelihat lagi nih Bang Abrar, sebenarnya udah banyak juga desainer-desainer Aceh yang memproduksi atau juga bikin produk-produk yang luar biasa sebenarnya, Ya. kualitasnya bagus gitu. Terbukti itu dari beberapa fashion show yang sudah pernah digelar gitu ya, dan kita ngelihat di situ karya-karya mereka memang luar biasa banget gitu. Hanya saja mungkin promosi ya, Iya. tingkat promosinya yang harus ditingkatkan gitu, atau kesadaran dari customernya untuk bisa mencintai produk lokal itu sendiri ya. Betul. Sebenarnya masih banyak ya alasan-alasan yang lain Iya, gitu. iya. Salah satunya juga netizen kan. Nah. Netizen. Contoh misal macam di Instagram bisa ya sebutnya ya? Iya boleh. Di TikTok boleh. gitu Iya, ya. iya boleh. Kalau misal udah masuk netizennya itu dari Aceh, Ya. itu luar biasa ngeri-ngerinya, seluruh kebun Oh, binatang yang kasar-kasar itu keluar tuh. Ada di situ Bener, semua ya. gitu. Contoh misal macam pakai baju seperti yang saya ini Nih, pakai iya, kayak iya, gini iya, nih. Iya, iya. Pokoknya banyak deh gitu. Oke, padahal apa yang salah gitu ya? Belum terbiasa ngelihat gitu. Oh. Jadi kalau misal untuk kategori fashion yang basic itu tuh aman-aman aja posisinya kalau misal di Aceh. Tapi begitu udah Masuk ke motif-motif Aceh gitu. maksudnya model ya, Model, begitu model, masuk oke. ke model yang agak beda, agak unik gitu. Itu tuh banyak tuh sindiran, kata-kata nggak bagus gitu. Justru dasarnya itu dari teman-teman kita yang dari Kita Aceh. sendiri aja. Oke, Betul. berarti sebenarnya kendalanya di sini yang jadi kekhawatiran bukan motifnya, tapi modelnya gitu ya. Model. Oke, karena kan memang kadang kalau kita berbicara tentang motif Aceh, semua orang Aceh merasa memiliki kan motif ini. Iya. Jadi kalau kita salah-salah bikin kayak pasti akan ada yang komplain aja gitu ya. Betul. Nah, itu kalau menghindari hal-hal itu berarti Bang Abrar juga melakukan survei gitu kayak ke beberapa daerah Aceh. Oh, Aceh ini motifnya kayak gini. Kan beda-beda tuh Iya. gayo, Betul, beda lagi betul. motifnya. Aceh besar mungkin beda lagi gitu. Itu juga Justru kalau misal masuk ke motif itu nggak ada komplain sama sekali Sama karena sekali. memang mereka nggak tahu gitu. Contoh misal macam motif rencong aja Iya, gitu. iya, iya. Mereka nggak paham tentang rencong. Contoh misal macam di gayo.
seberapa banyak sih orang Gayo yang tahu dengan motif-motif Gayo sendiri gitu. Macam awan beriring, kemudian mata itik dan lain-lain sebagainya gitu. Misal macam daerah-daerah saat ini kan memang memiliki karakteristik etnik sendiri gitu. Benar, walaupun sama-sama Aceh. Iya. Gitu ya. Nggak tahu. Mereka tuh nggak tahu. Jadi gitu. lebih ke modelnya yang jadi perbincangan dan perdebatan mereka gitu. Kalau memang mereka lihat gitu. Iya. Sayangnya kan untuk saat ini untuk masuk ke promosi itu saya sendiri nih udah menargetkan pasar saya bukan Aceh untuk utama, luar. Oke, ini yang sebenarnya sangat disayangkan. Tapi kita nggak bisa menutup mata. Kita sebagai pengusaha memang maunya kan keuntungan dan laba gitu ya. Balik lagi. Sebenarnya itu salah satu cara ya dari saya. Kalau misal kita udah keluarnya dikenal, maka orang beramai-ramai mengakui itu bahwa itu kan orang Aceh gitu. Oh iya. Ini beda lagi triknya ya. Ini beda lagi. Oh bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau misal nggak di luar nggak terkenal, kita berusaha mengenalkannya di dalam, nggak bakalan diterima. Benar. Karena kayak Tika baru aja nih beberapa waktu yang lalu wawancara juga salah satu pelaku UMKM gitu ya dengan produk yang pakai motif Aceh. Dia juga bilang kayak motif-motif Aceh ini kita bikin yang kayak gini sebenarnya supaya eksklusif, tapi justru dianggap sebagai souvenir. Ya barang souvenir gitu. Iya paham kan? Kayak yang ya udahlah murah gitu, yang kayak orang nggak mau pakai, ini barang souvenir gitu. Padahal mereka gitu, termasuk Bang Abrar juga mungkin membuat sebenarnya produk ini, barang ini menjadi eksklusif gitu. Nah ini PR ya, karena motif Aceh ini selain banyak banget juga gitu. Sebenarnya kalau mau kita explore mungkin bisa jadi banyak banget motif ya. Tapi berarti sekarang Bang Abrar udah bikin berapa motif Aceh nih untuk koleksinya? Kalau per tahun, kalau misal dari busana muslim, koko, itu setiap tahun lebih dari 240 motif. Sedangkan per motifnya itu minimal 360 pieces. Oke, spesifik sekali ya, 360 piece. Karena kalau misal nggak diproduksi sejumlah itu, maka nggak bisa jalan. Dia kan kalau misal di tempat produksi itu ngejahit itu kan yang serupa tuh namanya sistem garment gitu. Jadi kalau misal kurang dari situ nggak bisa. Namanya itu minimal quantity. Gitu. Saat kurang dari situ, maka biaya produksinya menjadi lebih mahal. I see. Jadi memang harus kayak gitu ya. Berarti lengkap banget ya El Abrar ini udah ada garmentnya juga gitu ya. Kalau untuk produksi bulan puasa itu kita kerjasama dengan orang lain, karena memang jumlahnya besar dan banyak gitu ya. Selain banyak, kita kan nggak punya banyak modal ya, karena kan misal macam ini nih, untuk tahun 2024 saya udah siapin 25 model untuk saat ini tuh untuk dikeluarkan di bulan puasa, dan itu saat ini tuh udah selesai. Sedangkan untuk menyelesaikan itu, bahannya itu, kemudian orang produksinya, biaya produksi itu kan kalau misal saya yang tanggung semua kan mana mungkin itu bisa berjalan. Itu tuh bentuk kerjasama. Jadi mereka membuat motif saya, kemudian saya ambilnya itu dan melakukan pelunasannya 1 minggu sebelum Lebaran. Gitu. Jadi yang kayak gitu. Betul. Ya. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman kita yang dari Aceh yang sudah punya produksi bagus, saat ini itu belum nyampe ke produksi yang banyak. Nah gitu. Itu karena kan kayaknya Bang Abrar ini memang udah masuk ke ranah industri yang massal ya, bisa dibilang ya. Betul. Itu keren banget ya sebenarnya, ternyata sebesar itu loh, udah sebesar itu. Tapi kita nih masih ada yang kayak ya produk Aceh nggak jadi nggak usah pasti kualitasnya nggak nih gitu ya. Nah yang lucunya lagi adalah ada orang beli, produknya itu bagus gitu. Ya ini produknya bagus, aku pokoknya beli yang ini di toko yang ini nih gitu. Tapi mereka nggak tahu produknya itu produk El Abrar atau Al Abrar. Yang penting di toko itu aja bagus gitu barang-barangnya. Cuman gitu. Oke. Berarti sekarang berarti kalau untuk mendapatkan produk dari El Abrar ini sendiri, gerainya udah nggak ada berarti? Kita fokus ke online sekarang. Online ya, berarti nggak ada lagi nih yang bisa didatangin untuk lihat fisik. Ada di Langsa sama Takengon saat ini yang masih ada. Langsa dan Takengon. Buka lagi dong di Banda Aceh. Nggak, sengaja kalau misal di Banda Aceh
kita fokuskan di online karena biaya tuh juga saat ini itu masih free ongkir Oh, oke. di beberapa platform ya, Oh, boleh gitu. banget berarti kalau gitu online aja Betul, ya, betul. kalau gitu ya. Jadi itu sebenarnya kelebihan yang digunakan oleh anak-anak saat ini Iya, ya, iya. yang millennials maupun yang generasi Z itu free ongkir. Iya, gitu. itu mereka mau harga berapapun karena ada free ongkir ini, Mm. ayo gitu ya. Ayo, gitu. Biasanya gitu. Tapi tetap kalah ya dengan selebgram yang tetap mempromosikan produknya, Nah. yang itu tuh barang dari luar Nah, gitu. ini juga satu fenomena ya, di mana mungkin kita bilangnya artis-artis juga udah ikut jualan. Iya, ya. iya, betul. Nah, ini Bang Abrar melihat ini gimana gitu? Sebenarnya ini merugikan para pelaku UMKM yang bukan latar belakang artis ya, atau justru ini satu fenomena yang dimana orang lain jadi ikut ikut jadi pengen jualan juga nih karena Betul. artis udah pada jualan gitu. Bang Abrar ngelihat ini seperti apa sih? Kalau ada orang yang berpikiran merasa dirugikan, Iya. berarti pikirannya ada pikiran negatif di situ. Iya, gitu. oke. Rasanya itu apapun yang terjadi itu yang salah orang lain gitu aja. Iya. Tapi bagi orang yang selalu berpikir positif, mereka akan berpikir ya aku akan terus tingkatkan nih, Iya, baik itu iya. kreativitas, model baru atau gimana caranya gitu kan. Orang akan seperti itu. Oke, jadi Gitu. sebenarnya ini bukan satu hal yang negatif juga gitu Betul. fenomena ini. Betul, Ya, justru betul. buktinya mereka aja udah mau jualan, berarti segitunya pasar kita ada gitu sebenarnya. Betul. Kemudian yang lain itu kan jualan ya, Iya. gitu. Artis juga melakukan. Iya. Tapi kan artis kan yang itu tuh cuman beberapa gitu yang produksi. Iya, gitu. Justru benar. kita tuh sebenarnya kalau misal pelaku UMKM apalagi asalnya itu dari daerah, Iya. punya kemungkinan untuk melahirkan produk yang mungkin nanti juga akan dipromosikan sama artis. Iya, Kalau benar. memang benar-benar bagus dan besar Iya, ya iya, gitu. iya. Itu sebenarnya tergantung sama mindset sih gitu. Kalau misal saya nggak pernah berpikiran kalau ini artis nih ngerebut job orang lain, Iya, kan iya, pedagang iya. kan pada hilang kerjaannya Iya, gitu. benar. Kalau saya sih ya oke wae gitu. Oh. Mungkin saya nggak terlibat langsung dan tidak dirugikan secara langsung. Iya, gitu. iya. Itu masing-masing mindset orang sih Oke, sebenarnya. berarti kalau gitu sampai sejauh ini Bang Abrar masih menggunakan brand sendiri, membranding diri sendiri, Iya. atau pakai BA juga? Enggak, saya sendiri. Oke. Gitu. Saya yakin dengan begini ya. Kalau misal berbicara mengenai kualitas, saya sendiri ngelihat brand palsu, Iya. misal, saya tahu itu brand palsu, gitu. Kita tuh di dalam pabrik tuh ada namanya itu hand feel. Oke. Saat sama namanya itu adalah e-feel. Jadi kita ngelihat barang itu tuh palsu atau asli itu kelihatan dari penglihatan ya, Iya, gitu. iya. Dengan Bisa berbagai segitunya ya. ya. Kemudian juga apalagi megang gitu, Iya, bahannya bener nggak sih, asli Iya. nggak sih, gitu. Nah, kalau misal untuk barang-barang palsu ini, itu memang saat ini memang banyak. Berbicara lagi dengan barang palsu, kualitasnya itu jauh banget. Contoh misal macam penjahitannya, misal barang-barang dari, mohon maaf ya teman-teman yang belanjanya itu dari Thailand, karena Iya. saya juga dulu belanja ke Thailand. Iya. Beda nih mindsetnya. Tahun 2017, 2018 saya dengan tim itu belanja ke Thailand banyak gitu, dengan segala mekanisme kita ikuti gitu, bawa pulang barang. Tapi setelah kita tahu cara jahit seperti apa, kenal dengan desainer-desainer, kemudian memahami banyak hal tentang Iya. teknik menjahitan, Iya. saya bisa menyimpulkan produk Indonesia itu 10 kali lipat lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan produk dari luar. Wow. Gitu. Khususnya yang saat ini memang lagi marak ya, Iya. dari Thailand. Iya, Gitu. iya. Bisa kalau misal mana pembuktiannya? Yuk nggak apa-apa, taruh aja di sini. Iya. Di sini taruh Taruh di gitu. sini Kita barangnya, barangnya ya. di sini. Saya kasih tahu nih. Eh. Ini jahitannya namanya apa? Iya, Ini iya. tuh pakai mesin apa? Oke. Untuk satu baju, kalau misal memang produknya itu memang bagus, minimal itu pakai 4 mesin. Gitu. Jadi ada namanya itu mesin jahit biasa, Oke. ada mesinnya namanya mesin kam, ada mesinnya itu untuk spesifiknya itu ada. Oke, Gitu. segitunya sebenarnya Betul, industri ini ya. Betul. Enggak yang cuman satu baju itu cuma pakai satu mesin. Enggak seperti itu. Enggak gitu. sesimpel itu Enggak ternyata. sesimpel itu. Oke, justru orang-orang yang udah punya ilmunya nih kayak Bang Betul. Abrar justru
nggak tertarik lagi dengan produk-produk luar itu tadi ya, dari negara itu tadi ya? Iya, bukan nggak tertarik ya, tapi kita lebih ke kalau misal saya tertarik dengan produk luar Iya, masih, untuk apa saya punya brand? Iya, benar, Gitu. benar, benar. Makanya kemana-mana kalau sekarang itu walaupun brand kita tuh baru kategori sampel, kita coba dulu nih sendiri, enak nggak sih, nyaman nggak sih? Kalau misal udah nyaman, enak, baru kita produksi gitu. Jadi kalau misal dibandingkan dengan produk yang lain, kan belum tentu produk yang lain itu cocok dengan kita. Contoh Iya, misal iya, iya. label, satu label itu polanya beda sama label si ini Iya, gitu. iya, Itu iya, beda iya, gitu. benar. Dan kita punya kenyamanan tersendiri dengan Betul. pola-pola itu tadi Betul, ya. betul. Jadi bukan berarti brand yang A itu nggak bagus, hanya saja mungkin nggak cocok polanya di kita gitu kali betul. ya. Iya. Oke. Kalau misal anak-anak muda untuk saat ini yang lebih mengutamakan fashion, Iya. itu tuh nggak penting. Gitu. Oh. Yang penting itu murah, banyak model. Iya, benar. Kemudian ini tuh model dipakai sama seleb. Iya, benar, benar, benar. Iya lagi, benar banget lagi. Bener. Iya, jadi memang gimana trennya sih kalau anak-anak muda gitu ya Betul. kali ya. Jadi bukan mengejar pride dari satu brand itu sendiri gitu justru ya. Oke, oke. Kalau sekarang tuh saya mau nantang anak-anak muda sekarang. Tuh, Ya. ditantang nih langsung nih, ditantang langsung nih kameranya Iya. nih. Nih kameranya langsung nih. Saya tuh mau bilang, mau suka model seperti apa, kasih gambarnya, kirim ke tim, langsung dibuatin. Kita bisa bikin. Apapun bisa gitu. Mengenai bahan, nah ini juga penting Nah, gitu. nah. Permasalahan kita kan teman-teman dari Aceh, kalau misalnya untuk kategori fashion, Iya. itu kan bahan dasarnya mahal. Mahal dan kadang Gitu. nggak ada. Nggak ada. Iya, iya, Gitu. iya. Karena di sana di Jakarta saya juga untuk saat ini itu kenal banget dengan produsen bahan. Akhirnya kita tuh tahu jenis bahan, karakter bahan, bahan mana yang bagus tahan lama dengan yang tidak, itu kita tahu. Dan harganya juga kalau misal saya itu untuk produksi yang di Langsa itu bisa dijual dengan harga grosir pun masih untung gitu. Jadi kira-kira tuh seperti itu. Makanya yang di Langsa saya produksi produk itu tuh berjalan sampai sekarang karena bahan dasarnya itu terjangkau. Kemudian biaya produksinya itu standarnya Kota Langsa. Kemudian begitu dijual itu memang ada pasarnya. Karena memang seperti itu berjalan, makanya akhirnya sekarang berkembang. Yang awalnya itu kita ada cuman 10 mesin ya. 10 mesin sekarang 2 kali lipat. Wow. Gitu. Mesinnya Iya, orderan iya, yang iya. awalnya itu cuman 200.000, 400.000. Kalau sekarang itu bisa nembus per hari itu 7 juta. Gitu. Wow. Itu tapi dari luar semua. Nah, ini nih. Ini kan berarti Bang Abrar kan udah ya bisa dibilang industri lah ya ini ya produksinya gitu. Berarti terima juga nggak? Nerima nggak brand-brand lain mungkin atau dari produk orang lain yang pengen bikin atau juga produksi di tempatnya Bang? Udah bikin. Oh Brand iya. Tapi kan itu rahasia dapur Benar, gitu. tapi bisa gitu ya. Tapi Memang bisa menerima. bisa. Oke. Itu ada minimal orderan nggak? Ada minimal quantity. Oke, berapa Bang? Kita biasanya diterima di 12 pieces. Oke, masih Satu model. sangat-sangat ini loh Worth it sebenarnya. kan? Iya, worth it banget gitu. Bahkan harganya sampai kayak Abang bilang tadi ya, Iya. masih bisa kita atur lah ya gitu. Diatur. Nah, kenapa Tika tanya ini? Karena mungkin ada beberapa dari pemirsa kita mungkin yang nonton gitu yang baru mau memulai usaha tapi bingung harus dari mana. Apakah harus selalu belanja dari Tanah Abang? Nah, biasanya kan kita nih yang jualan di sini belanjanya di sana gitu ya. Tapi pengen punya brand sendiri juga, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Nggak ngerti fashion biasanya gitu Betul. kan, nggak ngerti ngedesain gitu. Terus harus jahit di mana? Ongkos jahitnya lagi banyak deh sebenarnya permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, mungkin ini bisa jadi satu jawaban gitu ya. Bisa banget menemukan Bang Betul. Abrar ya. Betul. Dan tim gitu ya untuk bisa memulai brand kamu sendiri gitu dengan kualitas yang bisa dijamin. Kita lihat aja deh kualitas dari El Abrar ini kayak apa gitu. Betul. Kita juga kalau misal kualitas ada tuh yang kualitasnya menengah ke bawah tuh ada. Kita memang sediakan. Jadi kalau misal memang produknya memang mahal, ada yang mahal, ada yang menengah, ada yang murah juga kok gitu. Jadi tergantung. Jadi kalau misal mereka pesen misal mau yang murah dong. Oke, yang murah. Tapi jangan minta bagus ya gitu. Baik itu dari segi jahitannya gitu, bahan gitu. Kemudian mau yang bagus, cepat, jangan minta murah gitu, pasti mahal itu barangnya gitu. Iya benar. Jadi itu sebenarnya yang harus dipahami gitu ya. Berarti tapi kalau untuk bahan
Itu disediakan ya Bang berarti? Nah, untuk bahan-bahan tertentu kalau Hmm. misalnya memang bahan itu ready, Mm-mm. ya udah disediakan. Oke, tapi kalau yang pengen ya tadi istilahnya apa ya? Maklun ya? Maklun, Iya, betul. kalau mau terima maklun ini sendiri yang dia nggak punya bahan sendiri gitu Bang. Berarti dari Bang Abraham Ya, gitu ya. jadi sebenarnya ketemu itu lebih utama kita nerima orderan seperti itu. Jadi datang dulu ke tempat, ngelihat dulu bahannya, mau model seperti apa, kemudian kita kasih tahu nih, ini kalau misal model seperti ini, penjahitannya akan seperti ini, habis bahannya itu seperti ini, harganya itu seperti ini, kita kasih penjelasan. Oke, sejelas itu. Iya, karena begini, nggak semua bahan itu bisa dijahit sesuai dengan maunya customer, karena customer itu nggak tahu apa-apa mengenai ketentuan. Contoh misal, macam bahan ini salah potong aja udah nggak bisa jadi, gitu. Nggak bisa diakalin juga. Nggak bisa diakalin. Kalau istilah daging itu salah urat, gitu. Iya, jadi makannya tuh nggak enak, gitu. Iya, benar, Gitu juga dengan benar. bahan. Kalau misal salah Oke. potong, itu tuh dijahit itu nggak bakalan bagus. Contoh nggak usah jauh, misal macam street aja, salah potong streetnya, ya udah nanti tuh ada tuh kalau misal kita lihat baju tuh meler sampai ke bawah, gitu. Yang awalnya itu untuk streetnya itu nggak ke bawah, sebenarnya ke Iya, samping, ke samping. gitu. Ya, Oke. jadi banyak sebenarnya yang harus dipahami pada saat kita mau memproduksi. Saat kita nggak paham tentang produksi itu seperti apa, kita tuh banyak komplain. Iya, Gitu. kita nih lebih mengedepankan komplain dulu daripada paham gitu Betul, ya. betul. Oke. Contoh, misal macam gini nih, pesen 12 pieces, Iya. warnanya merah, kuning, hijau, biru gitu. Nggak bisa. Iya. 12 minimal tapi sama warna. Iya. Karena itu proses jahitnya, kalau misal sama benang, itu bisa gitu. Tapi kalau misal beda benang, terus kita ganti benang lagi dong. Iya, gitu. iya, Gitu sih iya, sebenarnya. iya, oke. Banyak sebenarnya yang harus dipahami. Gitu. Begitu kita ketemu dengan customer dari Aceh, itu karena mereka nggak tahu apapun, paham. betul. Mereka membandingkan kita dengan dari luar. Kenapa di luar tuh bisa? Itu barang dia ready kakak, gitu. Iya, Kakak ambil benar. serian gitu. Iya, satu seri 4 warna. 4 warna, Iya, boleh gitu. ambil aja di Tanah Abang gitu biasanya ya ready-nya gitu ya. Tapi kan ini nggak ready, ini kan requestan. Iya, gitu. kita bikin apalagi mau dengan brand sendiri Betul, gitu. Kan betul. ininya beda gitu Betul, ya. betul. Oke, nah dari tadi kita udah bahas tentang berbagai macam jenis bahan dan lain-lain gitu. Sebenarnya kita mau nanya ke outernya Oke. Bang Abrar ya. Ini kan dari bentuk, dari model lah ya, kita bilang modelnya juga kan bisa banget dipakai hari-hari, tapi bisa juga untuk occasional gitu ya, Betul. untuk tertentu gitu. Betul. Nah, kenapa memilih motif rencong Bang saat ini? Ini sebenarnya adalah look ataupun koleksi yang kesekiannya dari motif yang ini gitu. Oke. Sebenarnya itu satu bahan panjang, kemudian kita potong-potong tuh, ada yang untuk jadi ban doang, Iya, ada yang untuk jadi ini doang gitu, Iya, ada iya, yang untuk full gitu. Oke. Jadi ini salah satu yang saya gunakan, ini tuh unisex sebenarnya, bisa dipakai cewek sama cowok Oke, gitu. Mau oke. dipakai sama wali kota Sabang pakai loh. Oh ya tuh ya. Iya benar, apalagi Tika tuh dari tadi ngeliat tuh kayaknya untuk MC bisa banget nih Bisa gitu ya. banget. Wah, Ini langsung oh ini bisa nih outernya Bang Abrar nih dari tadi tuh ya udah ngetenin ya. nah tim kita sebenarnya tuh tertantang banget untuk nerima model-model baru yang untuk dipakai ke show misal, Iya, atau iya. ke untuk MC misal, Iya, atau iya. ada acara ini mau tampil produk misal, tapi bajunya itu buat yang layernya itu Iya, pokoknya heboh iya, gitu kan. iya. Nah tim saya tertantang dengan itu. Oke, gitu. oke. Tinggal aja disiapkan desainnya, kemudian arahannya itu seperti apa, langsung buat gitu. Nah ini sendiri yang saya pakai, ini kebetulan adalah koleksi yang saya bawa ke Uzbekistan. Oh iya. Jadi punya sejarah Oke, gitu. oke. Jadi begitu saya datang sana pakai yang ini, saya ada bawa beberapa pieces. Kemudian tiba-tiba tuh ada cewek dari Uzbekistan langsung nyamperin saya, kemudian bilang, ih baju kamu bagus katanya, boleh nggak saya beli? Itu tuh di badan loh, di badan loh, dipakai gitu. Oke. Saya nggak tahu apakah dia tahu kalau saya memang jualan atau Iya, gimana. iya. Terus saya langsung bilang, kalau misal memang mau, saya bilang begitu, boleh, ini saya serahkan, tapi tolong buatkan video ya,
bilang baju ini bagus, apalagi dipakai sama cewek-cewek Uzbekistan, saya bilang begitu. Iya. Ya udah akhirnya cuma istilahnya dibayar, apa tuh diganti dengan dia buat video. Kemudian saya serahkan baju ini ke cewek tersebut. Gitu. Mungkin dia juga mikir ini masih satu suku nih, masih sama-sama orang Uzbekistan nih. Mungkin ya gitu ya. Karena ya itu tadi ya, look model ini memang beda gitu ya. Betul. Tapi ini menarik gitu. Dimana berarti Bang Abrar itu hampir setiap harinya memang kemana-mana pakai koleksi produk sendiri, iya. Gitu. Kalau misal kita juga produk luar saya pakai, bukan berarti saya nggak pakai produk luar ya. Saya juga pakai produk luar, tapi itu membuat saya termotivasi untuk membaguskan kualitas produk saya, gitu. Contoh misal macam ada celana tuh dengan potongan seperti ini, caranya gimana sih buatnya gitu. Nah itu tuh tertantang sebenarnya. Gitu. Jadi ini sekarang Bang Abrar dan juga tim itu setiap melihat satu model baju atau pakaian gitu kayak ini kayaknya bisa nih kita bikin gitu kali ya. Ya, tapi kita juga punya DNA kan. Iya, gitu. Benar, harus punya DNA ya. Kayaknya setiap desainer itu kan memang harus ada ciri khasnya juga gitu ya. Jadi kalau misal memang ini arahannya memang sesuai nih dengan DNA kita, kita buat, kemudian kita sampel dulu nih, gitu. Kemudian coba kita tester dulu. Kalau misalnya memang tester ada 5 orang aja yang nanya, terus kita produksi. Oke. Kalau misal disampaikan kalau produknya sama ya, beda. Kita bisa sampaikan seperti itu karena yang tahu kan kita nih, cara menjahit itu seperti apa, tingkat kualitas itu seperti apa, kita yang paling tahu. Gitu. Berarti tadi kayak Bang Abrar cerita kalau wali kotanya Sabang juga kan pakai nih yang ini ya, produk ini sama. Modelnya seperti ini tapi motifnya yang berbeda. Itu kalau udah dipakai sama wali kota gitu-gitu, itu biasanya ada ngaruh nggak sih Bang ke penjualan gitu? Untuk saat ini belum. Karena mungkin mereka masyarakat merasa yang dipakai sama pejabat daerah kita adalah baju-baju yang memang punya mereka sendiri dan bukan dijual, maksudnya bukan brand kita loh gitu. Iya. Biasa gitu ya. Saya belum tahu penyebabnya gimana, tapi saya berharap memang orang Aceh harus pakai produk Aceh. Iya, sama seperti kayak Pak Reza Falepi ini ya, yang wali kota Sabang ini kan beliau juga memang praktisi wisata yang memang support UMKM banget juga, betul. Jadi memang benar-benar kayaknya semua produk UMKM disikat sama dia. Saya udah buat beberapa motif Sabang loh. Motif Sabang saya buat, tinggal dikeluarin aja nih. Kemudian motif batik tsunami itu udah launching juga. Kemudian motif Baitur Rahman saya kemarin dikomplain. Kenapa? Karena ya jadi saya tuh buat motif batik, kemudian buat jadi baju gitu. Kemudian penyampaiannya itu dari pimpinan lembaga pendidikan Quran gitu. Oke. Itu tuh tempat ibadah. Kenapa dibuat jadi macam wayang-wayang Jawa gitu, dibuatnya di baju gitu. Saya sampaikan bahwa ini tuh motif, saya bilang begitu. Kalau bukan kita yang ngangkat, siapa lagi, saya bilang. Terus pakainya itu bukan di pantat dipakai, tapi di baju, di badan dipakai gitu. Bisa kita bawa sholat juga BTW gitu ya. Saya udah produksi lumayan, akhirnya nggak dijual. Aduh. Karena itu. Aduh. Gitu. Ada lagi nih, saya buat motifnya itu motif, kita perjelas ini motif. Motif daun ganja. Oke. Tapi kan dengan seni gitu. Kita bukan buat daunnya seperti itu gitu. Jadi daunnya itu kita bentuk dari motif-motif khas Aceh, tapi kalau misal dari jauh tuh dilihat siluetnya itu ataupun bentuknya itu seperti daun ganja. Jadi masalah juga. Ya, saya dikabari bukan sih, diingatkan saja, dinasihati saja oleh teman-teman dari itu gitu. Tapi kalau bisa jangan. Tapi kalau untuk motif-motif daun ganja inilah ya kita bilang, kan nggak cuma abang sendiri yang bikin. Kayaknya ada brand lain yang juga bikin loh. Betul. Apalagi kalau cuma sablon kan. Gitu. Makanya bentuknya itu kemarin nasihat gitu. Ya udah kalau gitu saya tambahin tangkainya Pak, gitu ya. Kalau nggak boleh daunnya aja saya tambahin tangkainya, atau jadi pohonnya sekalian ya. Oke, berarti yang kayak gitu diingatkan gitu ya. Gitu. Sebenarnya
kalau kita mau bahas lagi Heeh. nih, kan daun ganja ini kan juga salah satu khas Aceh nggak sih? Iya, iya, iya. Karena kan itu memang salah satu bumbu masakan. Betul, betul, Kita betul, bukan betul. bilang untuk hal-hal yang jeleknya lah ya, Mm-mm. untuk hal yang disalahgunakan gitu. Tapi orang tuh kalau udah disebut ganja, kayaknya udah Aceh gitu Betul, ya. betul. Selain memang banyak banget juga di sini. Eh, itu adalah salah satu kata-kata yang memang apa ya, kemana-mana kalau misal saya berkenalan dengan orang baru gitu, gitu. Tin ini. Wow, Gitu. iya. Iya. Kalau tahu orang Aceh, gitu Orang ya, Aceh. dari Aceh ada bawa gitu ya. Aduh, Pak. Aduh, Gitu. parah banget. Berarti hampir semua orang Aceh ditanyain hal yang sama Betul. kalau keluar Aceh. Ada satu lagi, Apa begitu. tuh? Main-mainlah ke Aceh, nggak takut dicambuk. Iya, benar. Bener. Mungkin itu tadi ya, Betul. image Aceh yang mungkin pelan-pelan baru akan berubah nantinya Betul. gitu di mata masyarakat luar gitu ya, untuk bisa menarik wisatawan juga Betul, gitu, betul, sampai betul. akhirnya mungkin para wisatawan yang hadir kan balik lagi mereka pasti nyari barang-barang yang khas dari sini Betul, gitu. Nah, betul, disinilah kehadiran UMKM ini berguna jadinya gitu ya, dan jadi ladang rezeki juga kita bisa bilang gitu ya. Oke, untuk motif-motif yang terlarang tadi ya, itu sebenarnya banyak permintaan nggak sih Bang? Kalau Walaupun belum lama. ya belum lama Iya, ya. iya. Untuk saat ini penyampaian kalau ada dia mau beli gitu, tapi datangnya itu bukan dari orang Aceh, dari luar. Oke. Gitu. Kan pasar saya memang lebih banyak pasar dari Iya, luar iya, gitu, bukan iya. dari Aceh. Tapi kepikiran nggak untuk, aduh gimana cara harus bisa nih bangun pasar di Aceh lagi gitu? Itu jadi salah satu visi karena saya orang Aceh. Orang Aceh itu harus bisa mandiri secara fiskal. Iya. Untuk saat ini Aceh itu kan menjadi daerah dengan tingkat pengangguran yang tinggi, Iya, itu udah banget. jelas. Kemudian dengan tingkat kemiskinan yang tinggi juga di Sumatera, walaupun itu juga ditolak dengan berbagai alasan Iya, gitu. iya. Tapi kita juga harus pahami bahwa daerah kita ini belum mandiri secara fiskal. Apa-apa disokong sama daerah sentral saat ini gitu. Iya. Apa-apa kebutuhannya itu harus lari keluar. Kapan dong kita bisa mandiri gitu? Iya. Sebuah daerah bisa berkembang, bisa maju kalau tuh produktif daerahnya. Kalau terus konsumtif, kapan dong bisa berkembang gitu. Iya, benar. Jadi kalau bukan kita, anak-anak muda, siapa lagi yang buat daerah ini bisa menjadi lebih maju, lebih Iya. bisa dikenal. Iya, benar. Kemudian ya salah satu hal yang saya lakukan ya pelan-pelan, walaupun dari orang Acehnya sendiri itu bilang itu Gak mustahil, mungkin. gak mungkin gitu. Bisa. Tapi sempat ngerasa down gak ketika dikecilkan ya, kita bilangnya diremehkan gitu ya? Ya, jadi saya tuh dengan tim pada saat itu, tim saya bilang kalau Bang baik-baik aja katanya. Are you okay gitu ya? Kita harus semangat Iya, gitu. iya. Kita bisa lakukan pembuktian kok. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya, benar-benar. Walaupun sebenarnya masalahnya itu setelah kejadian itu, pada saat kita mau membuka ada masalah gitu. Dan kita tuh ngebuktikan kalau kita nyelesaikan masalah, nah kan bisa kan? Iya. Begitu selesai masalah, nah kan bisa kan? Kita patahkan kata-kata itu, kayak gitu. Dan mungkin kalau misal orang-orang yang dulu menyampaikannya itu ke saya, mungkin saat ini bilangnya mungkin udah beda. Mungkin bilangnya itu kan cuma sebagai bentuk wujud pembuktian, makanya mau dibuktikan. Anak muda kan memang harus ditantang. Oh Mungkin. iya bisa jadi. Saya sebenarnya bicara seperti itu supaya kamu lebih tertantang dan akhirnya terbangun motivasi itu gitu ya. Mungkin, kayak gitu. Ya mungkin Bapak ingat pernah bilang ya, tapi yang pasti kita ngambil positifnya bahwa memang pada akhirnya kita sendiri yang harus punya motivasi itu gitu ya. Nggak perlu ada motivasi tambahan mungkin. Betul. Dari orang lain sampai harus ada pembuktian ini dan itu. Betul. Gitu ya. Dan dengan ketemu dengan orang-orang yang vibe-nya positif, itu tuh dari yang kemarin tuh pada saat disampaikan nggak bisa, mustahil itu gitu. Hari ini tuh saya berterima kasih dengan orang-orang yang sudah menyampaikan nggak bisa tuh. Iya. Mustahil gitu ya. Karena ada kata-kata seperti itu, makanya akhirnya itu terbuka, akhirnya berjalan dan berkembang. Gitu. Itu yang penting. Gitu. Tidak hanya terbuka berjalan tapi nggak berkembang ya, justru ini berkembang gitu. Betul. Itu yang penting. Dan sebenarnya kan ini balik lagi apa ya?
benefitnya juga kan ke daerah gitu ya, ke Bener, kita bener, sendiri bener. gitu ya. Kalau misal tempat produksi ini selain mengurangi pengangguran, Iya. kita juga membuka tempat pelatihan. Jadi kalau Hmm. misal pelatihan ngejahit aja, itu per bulan ada orang baru yang menjahit, kemudian juga membatik. Dalam satu tahun lah, dalam Iya. satu tahun itu bisa sampai 500 orang yang datang untuk belajar ngebatik. Oh wow. Kayak gitu. Jadi selain jadi tempat produksi, tempat edukasi, Dan itu yang di Langsa itu Bang? di Langsa. Wow. Gitu. Dan ucapan terima kasih banyak juga saat ini itu kepada Kadis Pendidikan di Langsa. Jadi semua saya udah datengin di Aceh, satu-satunya orang yang tanpa ada Babi ibu deh, komplain gitu ya. gitu begitu lihat motif. Ini motifnya ada berapa gulung? Ambil aja punya dia, ambil, bagus ini gitu. Itu tuh sampai sekarang tuh saya bilang kalau ini tuh di antara semua yang akhirnya ngebuat down, beliau ini yang akhirnya ngebuat ternyata ada juga ya yang nge-up kita gitu. Iya, benar. Yang akhirnya semangatnya itu rendah, akhirnya nge-up lagi. Dan sekarang juga kita buat batik tapi labelnya Al Abrar karena memang modelnya itu model koko sama kurta kayak gitu. Jadi kalau batik kan ada DNA-nya sendiri. Kalau pakaian muslim juga ada DNA-nya. Sekarang kita gabungkan kayak gitu. Oke. Jadi memang akhirnya ya menemukan orang-orang seperti beliau itu memang jadi mood booster juga sih sebenarnya untuk bisa ternyata kita masih bisa terus jalan nih gitu ya. Oke, ini kan tempat produksi yang udah ada berarti di Langsa ya. Kepikiran untuk buka di luar juga? Enggak. Justru enggak. Bukan enggak ya, sebenarnya belum. Saat ini kan saat saya membuka sesuatu, saya kan harus fokus dengan ini berjalan, berkembang dulu gitu. Kalau ini memang berkembang dan bisa menghasilkan, saya tuh posisinya sudah bisa nyaman, nggak mengganggu lagi dengan target-target nggak gitu. Kalau misal memang tidak terlalu banyak pikiran untuk buka tempat yang baru, ya is oke. Tapi untuk saat ini nggak sih, belum kepikiran. Belum. Saya harus mengembangkan yang di Langsa aja kayak gitu untuk saat ini. Padahal udah sebesar ini ya gitu. Tapi ada nggak sih Bang ini? Boleh dong share sama kita di sini tips dan trik mungkin ya untuk menarik investor gitu. Karena kan selama ini juga, nah kalau teman-teman yang nggak tahu nih, Bang Abrar sendiri kan udah sering ya atau beberapa kali diundang sebagai mentor ya kita bilangnya, mentor untuk bisa untuk bantu UMKM lainnya lah gitu ya. Nah mungkin boleh nih sharing di sini sebelum atau juga selain juga di event-event lainnya, karena Bang Abrar ini langka banget di Banda Aceh kita jumpai ya. Jadi kalau mau ketemu susah. Ini Dapur Medsos kebetulan banget nih bisa ngundang Bang Abrar ke sini. Nah, jadi langsung kita minta rahasianya ya, tips dan triknya untuk bisa menarik investor. Mungkin ini berguna untuk teman-teman yang lain. Iya, sebenarnya kalau investor yang saya pahami ya, mereka itu ngelihat ini produknya bagus, kemudian menarik orang untuk nyoba, kemudian akan mendatangkan orang lagi untuk membeli lagi, atau istilahnya itu sustain, permintaannya itu terus continue nggak. Kalau misal gambaran ataupun prediksi ke depan itu akan bagus, maka itu akan menarik investor gitu. Apalagi kalau misal mampu membuat produk itu jadi booming gitu. Kita nggak tahu ya, yang namanya rezeki, tiba-tiba ada satu video yang tiba-tiba ter-up ke media, kemudian semua orang gila dengan produk itu. Tapi itu juga belum tentu ngebuat investor itu mau gitu, karena walaupun itu tinggi permintaannya, tiba-tiba ngebom aja produknya, belum tentu sustain untuk kedepannya. Tapi yang dilihat oleh investor saat ini itu adalah produk yang bagus, kemudian menarik, kemudian mampu sustain. Kalau istilah Mas J itu adalah produk yang ngangenin katanya. Kalau udah ngangenin, iya benar. Intinya mampu aja meyakinkan investor pada proses pitching gitu ya, ke investor gitu ya. Oke. Dan untuk kalau kayak misalnya ikut event misalnya atau ikut pameran dan gitu-gitu tuh sebenarnya membantu juga nggak sih Bang untuk membuka lahan baru gitu? Betul. Kalau saya sendiri, kalau misal memang ada kesempatan pameran,
saya sendiri itu di situ. Karena saya nggak di situ, maka jiwanya itu nggak ada, Nggak ada. gitu. Betul. Oke, karena memang itu tadi ya, Labaran ini kan brandingannya memang Iya. udah Bang Abrarnya Betul, gitu. betul. Oke. Gitu. Karena mungkin posisi branding saya karena semuanya itu ke saya masih lemah ya sebenarnya gitu. Harusnya itu. Sebenarnya nggak lemah sih, cuman kita aja mungkin yang belum tahu luas gitu. Ya. Karena saya tuh kalau misal ikut pameran itu memang punya target. Kalau misal saya di situ tuh nggak mau sia-sia gitu. Iya benar. Minimal tuh harus berapa? Kalau misal jam segini belum ada, gimana caranya kita harus dapat gitu. Kalau nggak ada berarti kita sia-sia nih kemari. Sehingga kita harus melakukan apapun caranya, bagaimanapun caranya agar istilahnya itu goal produknya. Gitu. Apakah itu dengan permainan lah, atau dengan kita buat show kecil lah, ataupun memamerkan produk hasil karya yang unik lah, ataupun apapun kalau misal pameran. Yang pasti tuh begitu orang ngelihat, orang mau mampir aja gitu. Itu kita udah menang di situ ya. Ya udah menang. Beda kan produk fashion sama makanan. Kalau misal makanan pasti orang mau datang untuk nyoba gitu. Nah, mengenai beli atau enggak itu kan urusan belakangan gitu. Tapi kalau fashion kan memang apa yang dilihat gitu. Benar. Jadi memang harus bisa bagus banget gitu. Jadi itu salah satu tips dan triknya juga Kesempatan gitu ya. Sebenarnya. Kesempatan yang ada itu harus dipergunakan dengan baik. Betul. Karena kita nggak tahu kapan orang yang bener-bener tepat datang ke tempat kita. Mana tahu yang datang itu adalah calon investor besar gitu. Yang tiba-tiba begitu nyoba punya kita, kayaknya bagus nih, mau niat gitu. Tapi akhirnya yang di tempat kita itu bukan kita. Akhirnya tuh terlewatkan begitu saja. Oke. Catatannya lagi berarti jangan pernah meremehkan siapapun itu pembeli yang datang. Gitu. Betul. Gimana pun bentuknya guys, gitu betul, ya. Betul. Walaupun ibu-ibu pakai daster yang datang ya, kita nggak tahu ya. Mungkin dia bawa uang sekantong nih untuk membeli produk kita gitu ya. Betul. Oke, dicatat tipsnya, triknya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai usaha nih udah ada contekan dari Bang Abrar juga. Iya, dan justru juga saya mau mengingatkan juga kepada teman-teman, pasar itu kan luas ya, apalagi segmen juga luas gitu. Dan apapun produk yang kita buat sebenarnya memang punya segmennya. Kita mau segmennya itu yang masih muda atau menengah atau memang yang lansia gitu. Itu ada segmennya. Mau yang harga menengah atau murah atau yang punya mahal eksklusif, itu juga ada gitu. Jadi selama kita bisa melihat pasar dan memetakan pasar dan membuat produk kita dengan berbagai promosi sampai ke segmen kita, insya Allah tuh jadi. Tuh produk kita tuh pasti memang tepat sasaran istilahnya. Oke, berarti menentukan segmentasi pasar itu salah satu yang penting banget. Betul. Untuk kita jualan ya. Wah, seru banget, Bang. Ini ke depan mau ada kegiatan apa lagi nih? Selain terus membangun dan mengembangkan El Abrar ini ke depan mau ada kegiatan apa lagi? Saya nggak bisa memastikan, tapi dalam waktu dekat kalau misalnya memang saya dengan produk ini dipercayakan lagi untuk ke luar negeri, karena kemarin juga sudah dilakukan komunikasi ke Afrika Selatan gitu. Tapi itu masih penjajakan karena kita kan produknya nggak langsung diterima. Contoh seperti di Uzbekistan juga kemarin kita lakukan perkenalan terlebih dahulu gitu. Baru beberapa hari yang lalu dapat telepon untuk mengirimkan sampel batik. Gitu. Bukan sampel batik ya, tapi sampel kemeja dengan motif batik. Gitu. Karena kalau batik di sana itu belum familiar karena harganya juga tinggi, karena mereka nggak tahu prosesnya itu seperti apa. Kalau misal di Uzbekistan, sehingga kalau misal yang printing istilahnya, tapi motifnya itu motif batik Indonesia, karena kemarin itu udah dicoba. Kemudian ada permintaan, makanya akhirnya mereka minta sampel. Baru aja sekarang, jauhnya mungkin sekitar 2 bulan yang lalu. Gitu. Gitu juga dengan di Afrika Selatan, kalau memang dipercayakan. Nah, kita doakan ya, mudah-mudahan ini kepercayaannya ada gitu ya, dan akhirnya bisa kembali membawa kebanggaan kita ini ya. Betul. Diperkenalkan di seluruh dunia. Betul, karena motif yang dinaikkan adalah motif Aceh juga. Tuh, bangga banget dong kita. Nggak monoton juga kan, karena saya ada beberapa brand, jadi sekali bawa ada
produk ini, ada produk ini, ada produk ini gitu. Jadi Oke. terwakili. Oke. Keren banget. Kayaknya sejam memang gak cukup banget nih kita untuk ngulik-ngulik si Bang Abrar ini ya. Apalagi ilmunya kayaknya satu badan ilmu semua ya. Tapi yang pasti makasih banget Bang Abrar Sama-sama. sudah mampir di Dapur Medsos ya. Sama-sama. Jangan jerak, dan kita pasti akan undang lagi untuk dimintain contekannya lagi. Ditunggu loh Iya. diundang. Harus pulang ke Banda Aceh dulu dong kalau Oke, gitu siap. ya. Oke, makasih sekali lagi ya. Sama-sama. Mudah-mudahan apapun yang sudah kita share hari ini benar-benar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton dan mungkin teman-teman yang baru aja mau memulai usaha ya. Oke, kita ketemu lagi di episode Dapur Medsos lainnya. Tika segera harus pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.